Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kebaikan bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak sekalian dan juga murid-murid sekalian. Kali ini kita akan mencoba membedah daripada suatu materi lanjutan tentunya dari pelajaran pendidikan Pancasila, yakni tentang bagaimana Indonesia itu memposisikan dirinya di mata global dan juga statusnya dalam hubungan internasional. Tetapi sebelum kita lanjut mengenai hal tersebut, kita pertama-tama terlebih dahulu mengetahui gitu bagaimana hubungan internasional itu sendiri dan juga beberapa aspek yang bersinggungan dengan hal itu. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas yang pertama mengenai definisi-definisi atau gambaran umum tentang hubungan ataupun hukum internasional itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang saya announce mengenai hukum internasional itu sendiri, yakni ada tokoh yang bernama Birli. Nah, di sini bahwasanya Birli ini mengkonsepkan atau merumuskan suatu hukum internasional itu sebagai hukum bangsa-bangsa atau United Law. Nah, di sini itu diartikan bahwasanya hukum internasional itu merupakan kumpulan rules, kumpulan aturan ataupun juga suatu tindakan yang berprinsip yang mengikat banyaknya negara-negara dalam satu ikatan. Jadi setiap negara itu punya satu rules, common rules yang memang menjadi satu rujukan dan semuanya itu dalam aturan atau prinsip yang sama. Nah, ini hampir sama gitu. Kalau misalkan kita lihat ada tokoh yang mendefinisikan hukum internasional itu sendiri. Nah, kalau misalkan dari tokoh nasional gitu atau pendapat pemikir cendekiawan Indonesia gitu, ada yang bernama Mas Wiryono Projodikoro. Nah, beliau ini mendefinisikan bahwasanya hukum internasional itu merupakan suatu hukum yang mengatur atau mentata letakkan hubungan-hubungan daripada kenegaraan atau dari negara. Jadi pada pada intinya atau secara sederhananya, hukum internasional itu bisa diartikan sebagai suatu kaidah aturan yang ditaati oleh seluruh negara-negara yang berada pada satu prinsip atau satu kesatuan. Itu. Nah, misalkan contohnya Indonesia itu tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Nah, PBB ini memiliki beberapa aturan-aturan dan beberapa instansi-instansi, lembaga-lembaga yang memang sifatnya itu mengikat seluruh negara yang tergabung di dalam PBB itu atau Persatuan Bangsa-Bangsa itu. Nah, di sini tuh apa sih yang menjadi kaidah atau asas gitu yang mengatur persoalan antara batas-batas negara atau batasan antar negara gitu. Yang pertama negara dengan negara, yang kedua negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau suatu subjek atau objek hukum yang bukan negara satu sama lain gitu. Nah, secara besarnya itu sama semua tokoh-tokoh mendefinisikan tentang hukum internasional gitu. Nah, di sini kita akan coba menggali lebih dalam lagi gitu mengenai hukum internasional itu sendiri dari masa kuno atau dari awal terbentuknya, jika kita bisa bahas, hingga akhirnya sekarang ini adanya itu PBB gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat hukum internasional itu lahir sekitar di abad 19 gitu. Nah, di abad 19. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau tarik lebih jauh lagi, hukum internasional atau sistem sistem pemerintahan ataupun sistem yang skalanya itu global itu muncul itu di Prancis saat itu tokoh-tokoh yang terkenal itu yang seperti Montesquieu dan lain-lain sebagainya yang mendefinisikan tentang demokrasi dan lain-lain sebagainya. Dan di situ barulah hal-hal itu merebak luas
akhirnya diadopsi oleh banyak negara, dan sehingga banyak negara itu membentuk suatu ikatan yang terbentuklah saat ini terpopulernya itu PBB. Nah, awalnya itu mengenai hukum internasional itu terbentuk di Konferensi Perdamaian di Den Haag. Itu di sekitar tahun 1899. Nah, di sini konferensi yang merupakan konferensi pertama perdamaian di Den Haag yang menegakkan suatu pengaturan hukum, penegakan hukum tentang invasi, tentang konflik bersenjata. Ini tuh menjadi suatu hal yang sangat dibawa, digadang-gadang pada saat itu. Nah, lalu berikutnya akhirnya ada konferensi lagi. Konferensi yang kedua masih sama tempatnya itu di Den Haag, itu pada tahun 1907. Nah, dari konferensi ini tuh ada beberapa poin mengenai tentang hukum, tentang kebiasaan, tentang suatu tata cara mekanisme perang di darat. Sebenarnya kalau misalnya kayak teman-teman tahu, perang, kalau ketika suatu negara itu perang itu ada tata cara aturannya. Misalkan contohnya ini mungkin di luar konteks sebenarnya ya. Contoh misalkan tidak boleh ada penembakan ketika sesama pasukan lawan itu belum terjun ke medan tempur. Contoh misalkan pasukan itu terjun dari parasut sampai dia nyentuh ke darat baru itu boleh ditembak. Nah, itu salah satu tata aturan perang yang disetujui oleh seluruh dunia. Lalu berikutnya ada hasilnya itu dari konferensi yang kedua ini mengenai penghormatan suatu hak atau kesamaan kewajiban negara dan orang-orang yang netral di dalam perang. Lalu berikutnya itu ada menghasilkan mengenai peperangan di laut itu. Nah, sehabis konferensi itu terbentuklah suatu organisasi yang cukup besar bagi negara-negara, ini bernama Liga Bangsa-Bangsa. Gitu. Nah, ini dibentuk bersama dengan diadakannya konferensi perdamaian yang diadakan di Paris. Gitu. Nah, Liga Bangsa-Bangsa ini dibentuk sebagai suatu organisasi internasional yang mencegah suatu konflik. Nah, akhirnya akhirnya ada konferensi Paris, yang dimana konferensi ini menghasilkan nama Brian Kellogg Pact. Nama sebenarnya fakta, ini sebuah pact itu fakta gitu, fakta atau tanda tangan persetujuan perjanjian daripada negara-negara yang menghendaki sesuatu, dan ini berisi perjanjian umum tentang penolakan terhadap peperangan. Nah, akhirnya tetapi fakta ini akhirnya dibentuk di Paris. Lalu apa aja sih yang ada di Liga-Liga Bangsa itu pada saat itu, pada tahun 1930? Terbentuk tiga hal atau tiga pokok hal yang dibicarakan dari pada tahun itu. Yang pertama ada nationality. Nationality itu hukum tentang kebangsaan, hukum tentang wilayah laut atau territorial sea water, lalu hukum tentang pertanggungjawaban suatu negara atas kerugian yang diderita oleh orang asing, gitu, oleh WNA. Nah, namun ujung-ujungnya pada saat itu ya cuman sekedar dapatnya itu hukum tentang kebangsaan aja. Nah, terakhir kita coba masuk ke bagian PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB ini lahir setelah dunia internasional itu merasakan Perang Dunia Kedua, dan di Perang Dunia Kedua ini pada akhirnya melahirkan sebuah organisasi internasional yang sampai saat ini kita kenal, yakni Persatuan Bangsa-Bangsa, yang lahir pada 24 Oktober 1945, dan saat ini juga umur Indonesia tuh masih sangat muda belia sekali. Nah, PBB itu melakukan konferensi itu pada tanggal 25 April dan 26 Juni 1945. Nah, konferensi ini dihadiri oleh 50 negara, termasuk 6 konferensi dari negara-negara sekutu dan negara-negara yang bermusuhan gitu. Jadi pada saat perang pun ada konferensi negara gitu. Baik yang perang negara sekutu dengan negara blok-blok seperti
Jerman, Rusia, dan lain-lain gitu. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Tujuannya mempertahankan kedamaian, mempererat hubungan negara antar bangsa, kerjasama internasional, menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai the common, the unite, atau satu unit pusat yang menyesuaikan tindakan-tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama itu. Jadi pada dasarnya atau pada intinya, hukum internasional itu bisa diartikan sebagai suatu persetujuan atas suatu hal. Misalkan yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada tentang peperangan, perdamaian, dan kerjasama. Maka pada dasarnya hukum internasional itu merupakan suatu perjanjian yang akhirnya bisa sama-sama untuk membangun, dan tidak cuma satu negara tetapi banyak negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.